Selamat siang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin keadaan saudara adalah dalam keadaan sehat walafiat di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan kini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari bagaimana firman Tuhan menguatkan seorang penulis di masa lalu, yaitu Markus. Dia terpesona terhadap kehidupan Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatannya yang sangat nyata, lalu kemudian dia berusaha menuliskan perkara itu untuk menjadi bahan-bahan yang memotivasi orang untuk tetap melangkah dan terus berharap pada Tuhan. Karena itu saya memberikan judul pada siang hari ini adalah kisah ringkas yang memberikan semangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita bertanya, bagaimana cara kita membangunkan semangat atau pengharapan orang dikala keadaan mereka kurang menyenangkan. Kalau ada orang mengalami duka cita, bagaimana kita membangunkan semangat? Sangat diperlukan pada masa ini kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan. Dan sudah banyak kita temukan di mass media atau di media sosial tentang tayangan-tayangan yang ringkas, yang sifatnya memberikan semangat dan pengharapan. Tapi pada minggu yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kisah yang disampaikan oleh Injil Markus. Dan dia menuliskan cerita-cerita perbuatan Tuhan Yesus yang sejak awal dia katakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Kristus, anak Allah, yang diurapi, yang diberikan wewenang, otoritas datang ke dunia untuk mengerjakan pengampunan dosa bagi manusia. Dan lebih daripada itu, dia memberikan pertolongan bagi banyak orang supaya menikmati keselamatan, perlindungan, kuasa dan hikmat dari Allah Bapa Sorgawi, pemilik alam semesta yang mengutusnya datang ke dunia ini. Jadi dia menuliskan di dalam 16 pasal Injil Markus ini cerita-cerita perbuatan Tuhan Yesus mengerjakan pengampunan dosa itu, dia mati disalib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan seluruh Injil Markus yang 16 pasal ini, kalau kita baca dengan teliti dan cermat, ada banyak hal-hal yang membangunkan semangat kita. Dalam waktu yang ringkas ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dua contoh saja. Yang pertama adalah kisah yang dituliskan di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Di situ dikatakan bahwa sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan rombongan dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Setelah peristiwa di mana Tuhan Yesus berkhotbah di sebuah rumah ibadat, dalam perikop sebelumnya, ada banyak orang kagum mendengarkan pengajaran anak tukang kayu itu, anak Yusuf sering disebut namanya, dan dia sudah meninggalkan pekerjaan sebagai tukang kayu. Lalu sejak dibaptis Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, resmilah dia untuk melaksanakan tugasnya selama 3,5 tahun untuk memperlengkapi para murid untuk menjadi utusannya di kemudian hari. Dan setelah peristiwa itu, maka dikatakan mampirlah mereka ke rumah Petrus. Dan Petrus sebagai orang yang sudah berkeluarga, tampaknya di sini dia bertanggung jawab untuk memelihara mertua, memelihara ibu mertua. Dan dikatakan bahwa Petrus tinggal bersama dengan si Andreas nampaknya. Dan kita tahu si Andreas bersama dengan Simon Petrus adalah dua orang yang bersaudara. Yang dikatakan di sini adalah bahwa ibu mertua itu terbaring karena sakit demam. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Orang dalam keadaan terbaring tentu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan kita tidak tahu apa penyakit demamnya itu sebabnya apa, apakah karena ada infeksi, apakah karena sekarang ini misalnya ada flu, ada virus yang masuk, kita tidak tahu.
Tetapi apapun itu dikatakan di sini keadaannya adalah terbaring karena sakit demam. Dan kemudian dikatakan yang menarik adalah ayat 29 bagian B, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Maaf, ayat 30 maksudnya. Disampaikan pada Tuhan Yesus keadaan itu. Jadi kita lihat di sini ada masalah, lalu kemudian Yesus diberitahu adanya masalah itu. Ini yang sangat menarik, pemikiran yang nampak. Ketika ada masalah, orang itu memberitahu kepada Tuhan Yesus tentang persoalan itu. Tampaknya inilah yang diperlukan pada saat-saat sekarang ini. Kalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan, kalau ada masalah, kita boleh datang kepada Dia dan melaporkan kepada Dia. Hal seperti ini pernah kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua juga. Ketika Maria ibu Yesus menjadi orang yang bertanggung jawab kayaknya dalam bidang konsumsi, ada pernikahan di kota Kana, lalu terjadi krisis anggur, Maria memberitahu kepada Tuhan Yesus keadaan itu. Sini juga sama, dikatakan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Tidak nunggu, karena ada kata segera memberitahukan. Dan dikatakan juga di sini, ada juga kata yang segera Tuhan pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya dan ia membangunkan. Dan dikatakan lalu lenyaplah demamnya. Ada kata kerja yang sangat menarik di sini. Ia pergi ke tempat perempuan itu. Tidak dikatakan perempuan itu yang diundang datang kepada Yesus, tapi justru Yesus yang pergi menemui orang yang bermasalah. Dan ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana Allah datang menemui kita yang punya masalah. Dia sendiri datang dan dikatakan juga bukan hanya datang, dia pegang tangannya. Ada sentuhan di situ, ada jamahan di situ. Lalu kemudian kita lihat dalam ilustrasi ini, Tuhan Yesus membangunkannya. Anak Allah itu datang, memegang, lalu kemudian membangunkan dia. Dan yang terjadi adalah bahwa segera perempuan itu bangun, lalu nyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Bangun, lalu kemudian dia bertugas kembali. Layaknya seorang ibu ketika lihat tamu-tamunya datang, lalu kemudian melayani rombongan itu. Perhatikan kata yang digunakan di sini, melayani. Melakukan sesuatu kepada rombongan murid-murid yang bersama dengan Tuhan. Bukan hanya itu, saudara, yang menarik perhatian kita lagi adalah bahwa dikemukakan di sini, malam harinya di depan rumah ibu mertua Petrus, terjadilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Artinya, yang menikmati kuasa Tuhan, kehadirannya bukan hanya ibu mertua Petrus, bukan hanya Simon, Petrus, dan Andreas, dan murid-murid melihat kebahagiaan itu atau menyaksikan kebahagiaan itu, tetapi begitu banyak lagi orang. Pada malam hari itu dikatakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Tuhan memulihkan ibu mertua Petrus. Lalu ibu mertua Petrus difungsikan bisa melayani. Dan yang lebih jauh adalah bahwa rumah sang ibu ini, di depan pintu rumahnya, menjadi ruang di mana kuasa Allah yang lebih besar menjamah banyak orang lebih nyata. Ada hal yang menarik saya pelajari di sini. Kalau Tuhan melakukan sesuatu yang berguna buat kita, kalau Tuhan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita atau berfaedah bagi kita sudah menikmati anugerahnya, kasih karunia-Nya. Tapi apakah berkat anugerah itu hanya kita nikmati sendiri? Nampaknya di sini kita pelajari bahwa Tuhan mengizinkan kita menikmati anugerah keselamatan supaya kita pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang lagi. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, atau kalau kita meminta supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita, terus pertanyaannya tujuannya apa?
Apakah supaya kemudian hari ruangan kita, ya, rumah kita, atau berkat-berkat yang diberikan Tuhan buat kita bisa memberkati banyak orang? Pertanyaan yang perlu kita jawab. Sebab seringkali dalam kehidupan ini, godaan kita adalah kita menjadi egosentris. Berkatilah aku Tuhan. Sesudah Tuhan memberkati kita, menolong kita, lalu kemudian berkatnya kita tidak buka, atau keran itu tidak kita buka kepada orang lain. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Kita meminta pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita, supaya kita juga menjadi saluran berkatnya kepada banyak orang. Sukses, saudara, karena berkat Tuhan. Pertanyaannya, sukses itu untuk apa? Untuk banyak orang atau untuk diri sendiri? Kekayaan diberikan, fasilitas yang dia berikan, jabatan-jabatan yang dia berikan. Pertanyaannya untuk apa? Apakah supaya banyak orang kemudian menikmati kasih karunia Tuhan? Kalau itu yang terjadi, pastilah Tuhan memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Tetapi seringkali kalau hati kita tidak tulus hanya untuk kepentingan diri sendiri, seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, yang berikut adalah kita temukan lagi dalam bagian ini, contoh kedua, yaitu Tuhan membuat orang yang merasa najis menjadi tidak najis lagi. Dikatakan di sana dalam ayat 40, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Dia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Menarik sekali, diceritakan oleh Markus, seorang kusta. Dalam perjanjian lama, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap karena kutukan. Dan orang kalau sakit kusta harus diperiksa oleh imam. Kalau imam mengatakan menemukan bintik-bintik putih di kakinya atau di kulitnya dan seterusnya itu, lalu kemudian dia disingkirkan dari keluarga, ditempatkan di sebuah tempat yang disebut tempat karantina, dan banyak orang di situ berada di luar kampung, agak jauh, sehingga orang yang mengantarkan makanan pun tidak berani dekat-dekat dengan mereka. Mirip dengan kalau sekarang ini orang kena COVID, ya orang itu dikarantina. Dan penyakit kusta dianggap karena penyakit najis, penyakit yang dianggap sebagai kutukan, lalu orang yang sakit kusta bukan hanya menderita secara jasmani, tetapi sosial. Artinya dia, orang-orang yang penyakit kusta itu tidak boleh mendekat dengan keluarga. Jadi sangat menderita sebenarnya di hati. Juga pertanyaannya adalah, kapan dia bisa sembuh? Dengan karantina saja, apakah orang bisa sembuh? Itu pertanyaannya. Rupanya memang ada juga yang bisa sembuh, tetapi dalam bagian itu kita lihat mungkin juga orang sangat bergumul dan bertanya-tanya, kapan saya bisa pulih? Yang menarik perhatian kita adalah bahwa orang yang sakit kusta ini datang dengan kata kerja yang digunakan oleh Markus, sambil berlutut di hadapannya. Ilustrasi ini menggambarkan pada kita bagaimana laki-laki itu datang berlutut dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Pastilah mereka heran, kok Tuhan menjamah orang yang sakit kusta, yang najis itu. Padahal katanya 41, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan lalu kemudian menjamah orang itu. Pertanyaannya adalah, kenapa orang kusta ini mau datang kepada Tuhan dan berlutut? Dugaan saya dia sudah banyak mendengarkan berita tentang kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus yang mungkin terjadi di rumah ibadah atau sinagog dalam ayat sebelumnya 21 sampai 28, di mana Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, lalu ada orang di situ yang kerasukan roh jahat, lalu kemudian Tuhan mengusir roh jahat daripada orang itu, dikatakan lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Begitu juga dengan kasus tadi, setelah ada kesembuhan
ibu mertua Petrus, lalu ibu mertua Petrus juga membuka rumahnya bagi banyak orang lagi. Dikatakan, maka tersebarlah berita di seluruh Galilea. Dan Yesus pun pergi dari desa ke desa, kota ke kota. Dikatakan 9, pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat dan mereka mengusir setan-setan. Bisa diduga bahwa orang kusta ini mendengar adanya seorang pria dari Nazaret yang luar biasa. Dan dia tunggu-tunggu tampaknya kapan dia melintas dari daerah ini. Pucuk dicinta ulang tiba, lalu kemudian ketika diberitahu kayaknya bahwa Yesus sedang datang, lalu segera dia berlari lalu dengan sujud menyembah Tuhan. Iman muncul dalam diri pria ini. Iman timbul dari pendengaran. Itu nampaknya yang terjadi. Seandainya Tuhan mau, Tuhan dapat melakukan. Itu pertanyaannya. Kalau engkau mau, ini sangat luar biasa ungkapan ini. Dalam hatinya barangkali belum tentu engkau mau. Aku tahu bahwa engkau maha kuasa, tetapi apakah engkau mau melakukannya? Apakah kau berkehendak untuk bisa melakukan itu padaku sekarang? Dan ternyata di luar dugaannya bahwa dia dijamah oleh Tuhan. Mestinya Tuhan Yesus bisa mengatakan, hei pergilah. Tapi yang menarik adalah ada uluran tangan. Ada sentuhan. Sentuhan tangannya kepada pribadi itu luar biasa dirasakan. Diulurkan tangannya, dijamah orang itu, lalu disertai dengan ucapan. Sentuhan tangan, didengar perkataannya, perkataan Tuhan, dan berkata, aku mau jadilah engkau. Karena tadi orang kusta ini meminta, kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan. Dan jawaban Yesus persis, kau bertanya kalau engkau mau, aku mau. Sekarang aku mau. Dan kalau begitu jadilah sesuai dengan yang kau kehendaki, lalu kemudian tahir. Nah, perhatian kita adalah saudara bahwa dikatakan pria itu kemudian pergi. Artinya kehidupannya berdampak. Banyak orang melihat ini bukan hanya cerita. Dia menjadi bukti nyata bahwa kuasa Allah hadir di tengah dunia ini. Bahwa kuasa Allah hadir di kampungnya di Galilea dan semua ke tempat-tempat lain. Kerajaan Allah telah hadir dalam diri Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa? Kasih karunia. Dalam bentuk apa? Belas kasihan. Dalam bentuk apa? Kuasa yang dinyatakan. Dalam bentuk apa? Pentahiran. Lalu kemudian pria ini bisa pulang ke rumahnya dan kemudian dia bisa beribadah di rumah ibadah. Saudara, dua hal ini adalah contoh yang disampaikan oleh Markus untuk memotivasi orang supaya tetap berharap pada Tuhan. Kalau ada orang bermasalah, mungkin sama dengan murid-murid lain, sampaikan saja kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pergi menolong ibu mertua Petrus. Yang kedua, kalau kita sudah dengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, bahwa kuasanya nyata, ada banyak firman Tuhan barangkali kita sudah dengarkan. Yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah nyatakan iman kepada dia. Seru kepada dia. Sampaikan kepada dia. Dan juga yang menarik perhatian kita dari sikap orang yang kusta itu adalah dia berlutut di hadapan Tuhan. Menunjukkan keseriusannya. Dia berharap sepenuhnya pada Tuhan. Sehingga kita lihat di sini adalah bahwa orang yang berharap pada Tuhan, yang berseru pada Tuhan, yang tulus dia berharap pada Tuhan, cepat atau lambat, pertolongan itu akan nyata. Itulah tampaknya berita yang disampaikan Markus memotivasi banyak orang supaya terus berharap pada Tuhan. Masalah sakit penyakit, masalah kesulitan ekonomi, masalah merasa rasa bersalah tidak najis lagi, atau ada masalah lain. Injil Markus ingin mengatakan, mari berseru kepada Tuhan Yesus. Betullah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Pikulah yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan
Kalau datang kepadaku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ibu mertua Petrus mengalaminya. Dan orang kusta itu juga mengalaminya. Saya yakin Tuhan juga terus akan menjawab kita kalau kita datang berseru kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.